Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan hari ketiga kita masih diberi nikmat sehat. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan aktivitas. Dan untuk kelompok kami ini adalah sesi yang keempat. Di sini ada saya Herni Hermawati sebagai host, didampingi oleh moderator kita Bapak In Kadaf Solihin, dan tentunya dengan presenter kita yaitu Bapak Aep Saipullah. Untuk kesempatan ini kelompok kami akan membahas tentang menjadi literat di abad ke-21. Nah, supaya menghemat waktu untuk kegiatan ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk memimpin kegiatan. Kepada Pak In disilahkan. ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 26 April bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan kita bisa beraktivitas kembali. Salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan PCT ya 12 KCD 12 yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kelompok kami menyajikan sebuah tema yang akan disajikan langsung oleh Bapak Aep Saipullah, yakni menjadi literat di abad ke-21. Sebagaimana kita ketahui, budaya literasi bangsa Indonesia ini adalah menempati posisi yang relatif di bawah rata. Dan itulah maka pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu itu menggulirkan sebuah gerakan literasi ya, gerakan budaya literasi di semua jenjang pendidikan, khususnya dari tingkat mulai TK, SD, SMP, SMA. Dan yang disebut literasi itu juga itu adalah bukan hanya membaca, tapi juga banyak literasi tentu dari literasi seni, literasi budaya, literasi sains dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan menyimak saja paparan lebih mendetail tentang bagaimana menjadi literat di abad 21 yang akan disajikan langsung oleh Bapak Aep Saipullah. Pada presenter Bapak Aep Saipullah MPD, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah Bapak. Terima kasih kepada Ibu host Herni Hermawati SPDI dan Bapak In Kadaf Solihin sebagai moderator untuk memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa, atau saya pribadi sebagai presenter bisa menyampaikan pada berbagi ilmu, berbagi pengalaman, yaitu menjadi literat di abad ke-21. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya berbicara literasi, arti apa sih literasi itu? Terkadang kita terjebak oleh definisi kalau misalnya kita mengenal literasi, sementara definisinya tidak tahu. Pokoknya literasi memaca, padahal tidak seperti itu. Nah, apa yang dimaksud literasi? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu baik dalam berbicara, dalam membaca, menulis, menghitung, dan nanti akan kelihatan tugasnya memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini versi Wikipedia mengenai literasi. Nah, tentunya literasi ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan dalam berbicara. Dari sini kita bisa mengambil konsumsi atau kesimpulan sementara bahwa literasi itu sesungguhnya bagaimana kita kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi. Nah, tentunya ini dibarengi dengan kemampuan. Orang akan refleks bisa menangani masalah baik itu dengan ucapan, dengan komunikasi ataupun perbuatan, itu bergantung kepada pengalaman literasi dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Memang tanda untuk menuju
literasi abad ke-21 ini harus betul-betul serba melek, ya. Bukan hanya sekedar di dunia maya saja, ya, atau di dunia nyata saja. Di dunia maya pun atau di dunia digital pun kita harus bisa melek. Nah, ini barangkali yang harus betul-betul dikaji dan diperhatikan untuk para calon literasi di abad ke-21 ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa literasi ini banyak macamnya, sampai ada 6, diantaranya ada literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, literasi sains, kemudian literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya serta kewargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita coba pecahkan ataupun kita coba urai dari ke-6 tersebut. Literasi baca dan tulis seperti apa sih definisinya? Definisi melek pengetahuan dan kemampuan. Nah, ini dari definisi literasi baca dan tulis. Melek pengetahuan dan kemampuan membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi, menganalisis, menanggapi dan menggunakan bahasa dan sastra secara cendekia. Nah, ini definisi untuk literasi baca dan tulis. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ya, di sekolah indikatornya berarti skor bisa literasi membacanya seperti apa, kemudian skor virusnya literasi membaca seperti apa, kemudian rata-rata nilai UN bahasa Indonesia, rata-rata skor UKG guru bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian apa itu PISA? Ya, PISA seperti tadi oleh moderator disampaikan bahwa bagaimana positioning literasi Indonesia, ya, penduduk Indonesia terhadap literasi ini. Ternyata positioning di dunia ini kita memang termasuk yang rendah namanya budaya literasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, itu ada indikator sekolah, itu ada PISA. PISA itu apa sih? Ternyata PISA itu adalah program for International Student Assessment. Ya, untuk Indonesia tahun 2018 tuh telah diumumkan the Organization for Economic Cooperation and Development. Pengukuran PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Ini jadi skor PISA-nya. Jadi PISA itu sesungguhnya akronim, ya, akronim dari Program for International Student Assessment. Ya, kemudian kalau virus apa? Ya, virus itu sama, ini pun akronim. Ya, akronim dari Progress in International Reading Literacy Study. Ini virusnya. Jadi bisa kita mengukur kemampuan literasi di sekolah kita seperti apa, literasi baca dan tulisnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu di sekolah indikator yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu keluarga. Apa di keluarga? Jumlah bahan bacaan literasi bahasa yang dimiliki setiap keluarga. Bahan bacaan mungkin nanti kitab yang jadi pokok kita sebagai muslim adalah Al-Quran, ya, karena itu rujukan literasi yang amat mendalam. Ya, apabila kita baca 30 juz kemudian beserta terjemah dan tafsirnya subhanallah, ya. Kemudian dibantu dengan buku-buku sains, kemudian buku sosial dan sebagainya, sebenarnya bisa seperti itu. Jadi keluarga bisa untuk meningkatkan literasi baca dan tulis. Adapun di masyarakat, angka melek aksara, ya, kemudian publikasi buku per tahun, angka melek aksara, ya, mudah-mudahan alhamdulillah untuk Kota Tasikmalaya melek aksaranya mencapai 99 sekian, alhamdulillah, berarti 100%. Itu yang pertama, literasi baca dan tulis. Yang berikutnya literasi numerasi, ya. Secara definisi ini menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Ini numerasi. Ya. Kemudian yang keduanya menganalisis informasi dan mampu mengolahnya ke dalam berbagai macam buku
implementasi numerasi seperti grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Kemudian membangun interpretasi terhadap informasi angka dan simbol. Nah ini untuk definisi. Indikatornya apa? Di sekolah jumlah kegiatan belajar dan numerasi. Kemudian peningkatan kesiapan multi literasi melalui numerasi. Nah itu di sekolah. Adapun di keluarga, jumlah dan variasi bahan bacaan numerasi yang dimiliki setiap keluarga. Peningkatan frekuensi pemanfaatan bahan bacaan numerasi, peningkatan frekuensi kesempatan anak berkontribusi dalam kehidupan sehari dan sebagainya. Kemampuan dalam menganalisis grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya di masyarakat seperti apa indikator masyarakat, jumlah dan variasi bahan bacaan numerasi yang dimiliki setiap desa, peningkatan frekuensi pemanfaatan bahan bacaan numerasi. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya literasi sains. Sains secara definisi yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan dalam rangka memahami serta membuat keputusan yang berkaitan alam. Seseorang disebut literat terhadap sains jika memiliki kompetensi untuk satu menjelaskan fenomena sains, mengevaluasi dan mendesain pengetahuan dan sains secara mandiri, kemudian menginterpretasi data dan sains. Nah itu definisinya. Indikatornya seperti apa? Yaitu skor di sekolah, skor PISA literasi sains. Tadi sudah disampaikan di dahuluan tadi bahwa PISA itu merupakan akronim. Kemudian skor TIMSS. TIMSS literasi sains. Apa itu TIMSS? Ini pun sama, akronim. Akronim dari The Trend in International Mathematics and Science Study. Nah ini TIMSS. Ini skornya berapa? Jadi anak-anak ataupun warga sekolah seperti apakah kemampuan literasi di bidang itu, bidang sains. Kemudian rata-rata skor UKG guru IPA, rata-rata nilai UN IPA. Ini untuk literasi sains. Kemudian adapun keluarga, jumlah bahan bacaan literasi sains yang dimiliki setiap keluarga. Ya, itu bisa tentang pertanian, tentang kelautan, tentang ekonomi dan sebagainya. Silakan saja ini untuk menunjang literasi sains bisa pembendaharaan bukunya diperbanyak ke keluarga. Adapun dalam masyarakat, jumlah program yang berkaitan dengan lingkungan dalam suatu daerah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya yaitu literasi digital. Nah, apa dengan literasi digital? Literasi digital secara definisi kecakapan life skills yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi semata, tetapi juga kemampuan bersosialisasi. Kemudian kemampuan dalam pembelajaran maupun memiliki sikap berpikir kritis, kreatif serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Nah ini jadi life skill. Nah alhamdulillah ini yang kita adakan atau yang kita sedang geluti ini dari segi 6 Jabar ini subhanallah dari Provinsi Jawa Barat ini merupakan program yang baik. Dalam rangka ini menguatkan ataupun mencetak kecakapan baru, life skill baru. Ya alhamdulillah dari sekian meskipun pada keguguran dan memang untuk bergabung di dunia maya atau literasi digital ini ya seperti itulah, membutuhkan konsentrasi, keuletan, tidak bisa dianggap remeh tidak bisa dianggap remeh. Sehingga ya peserta visiti 6 Jabar 12 ini mulai bertujuan atau istilah teman saya itu Pak Maya itu seleksi alam, bukan Pak Alam yang seleksi seleksi alamnya.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini menurut definisi. Kemudian indikator di sekolah seperti apa? Ketersediaan akses internet di sekolah. Ya. Nah, sekolah tentunya yang ingin maju literasi digitalnya dan bagus tentunya harus menyediakan akses internet. Mau Indihome, mau Bisnet, mau apa saja. Sekarang banyak yang perusahaan-perusahaan yang berkait dengan telekomunikasi ini, ya, internetnya, ya, provider yang berkaitan ini banyak sekali. Pintar-pintarnya Bapak ataupun keluarga sekolah ataupun stakeholder yang untuk ketersediaan internet di sekolah. Kemudian bahan literasi digital yang ada di sekolah. Jadi baik itu berupa e-book maupun bacaan yang lengkap di ini untuk menunjang literasi digital di sekolah. Adapun di keluarga, jumlah penduduk yang menggunakan komputer dan gawai berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal dan lama waktu penggunaan sehari. Bisa kalau misalnya sekarang dengan Android, ya, saya pikir semua sudah mayoritas dan Android. Kenapa? Informasi dapat kita dapat dari Android. Berikutnya, masyarakat. Bagaimana indikator di masyarakat untuk literasi digital? Yaitu jumlah penduduk yang mengakses internet berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, waktu penggunaan, hari, dan sebagainya. Supaya tidak terkendala di kuota itu, ya banyak menghubungi provider. Kenapa? Karena memang untuk supaya lancar kegiatan yang dibutuhkan, ya, dari literasi digital ini. Sekarang sudah melek digital juga, alhamdulillah. Yang kedua, penurunan angka penduduk yang terjerat kasus, ya, pelanggaran undang-undang ITE menurut kelompok. Nah, itu Bapak Ibu yang keempat, literasi digital. Kemudian berikutnya adalah literasi finansial. Nah, literasi finansial seperti apa? Biasanya ada orang dan solusi cepat. Berarti biasa kita konteks seperti itu. Nah, sekarang apa sih literasi di finansial itu? Secara definisi, literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami bagaimana uang berpengaruh di dunia. Bagaimana seseorang mengatur untuk menghasilkan uang, mengelola uang, menginvestasikan uang, dan menyumbangkan uang untuk menolong sesama. Nah, ini perlu betul-betul bagaimana dimanage, ya. Jadi literasi finansial berarti kemampuan untuk memanage si money, ya. Atau makanya sekarang ada ada Simani, ada Imani dan sebagainya. Itu dalam rangka bagaimana memanage keuangan, literasi. Kemudian pengertian yang kedua atau definisi, rangkaian proses pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan ini ternyata literasi finansial itu adalah bagaimana kita bisa memanage baik itu hasil keringat kita berupa uang ataupun benda yang lainnya, kemudian dimanage. Ini jadilah literasi finansial. Terima kasih Pak Yayat sudah hadir. Ya, selamat datang di grup kami ini. Terima kasih Pak Yayat. Berikutnya, indikatornya seperti apa? Jumlah siswa dan guru yang menggunakan produk layanan tabungan dan koperasi. Nah, sekarang kan di sekolah itu ada istilah
ada kopsis, koperasi siswa, kemudian apalah bentuknya. Anak-anak itu ya sekarang lebih kreatif, dan ternyata bukan hanya digemari atau digandrungi oleh anak-anak sosial atau IPS saja. Anak saya pun, anak MIPA pun ternyata kalau dengan bab sulus, bab uang, semuanya melek. Kenapa? Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang tersebut dengan baik dan halal? Ya. Mereka mau berjualan, mereka mau menjajakan barang dagangan, ya, baik yang diproduksi oleh sendiri ketika di rumahnya dibawa ke sekolah, ataupun setidaknya ataupun dari pihak ketiga. Ini sudah terbiasa di sekolah kami, alhamdulillah. Tentunya ya itulah, kalau kita mau uang ya sudah selamat, kenapa tidak tapi dari orang yang tidak baik. Apalagi saya mah biasa unik kok, janganlah para siswa janganlah seperti itu, usaha kalau jangan. Baik, berikutnya itu di sekolah ya, indikatornya berarti layanan tamunan dan operasi. Karena sana pernah kami cobakan bahwa di sekolah kami itu anak ini mau melakukan penelitian ya, pribadi mandiri, tapi dia tidak uang yang cukup itu. Akhirnya dia datang ke koperasi sekolah, ke koperasi siswa, kemudian mengajukan pembiayaan. Alhamdulillah kegiatan penelitiannya mandirinya bisa dilakukan dan ya berhasil. Ini terjadi. Dan alhamdulillah pernah juga sekolah kami meskipun mengadakan kegiatan event yang besar, dalam segi keuangan, bagaimana literasi finansialnya, tapi si anak betul-betul bertanggung jawab bagaimana supaya ini yang ada hubungan kaitan dengan luar itu pada saat itu ternyata selidik panitia, salah satu panitia dia sudah punya usaha usaha online, kemudian sudah mendapatkan keuntungan yang lebih, subhanallah. Dia backup terlebih dahulu, kemudian solusi internalnya di organisasi tersebut dia atur, ya, mereka atur, subhanallah. Akhirnya ada solusi jalan keluar dan selesai. Jadi ke eksternal baik, ke internal juga baik. Ini sebetulnya ada literasi finansial di dalamnya, atau bagaimana manage keuangan. Di keluarga seperti apa? Penurunan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia. Berarti kalau penurunan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia sudah banyak mayoritas mega tua dan bisa didistribusikannya. Kalau mayoritas beberapa persen tidak mendapatkan, berarti ada terjadi kemiskinan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, indikator yang ketiga di masyarakat dari literasi finansial adalah jumlah penduduk usia produktif yang menggunakan produk layanan jasa keuangan, tabungan, asuransi, saham, lembaga pendanaan, dana pensiun, jasa keuangan, jumlah uang kartal yang beredar. Nah ini sama di masyarakat. Nah masyarakat sekarang ya, mau persiapan umroh, persiapan haji, persiapan keluar negeri, itu melakukan tabungan, itu merupakan literasi finansial. Nah sekarang yang berkembang di masyarakat, bagaimana dengan ibu-ibu nih, ya, yang ada istilah ada bank emok, kemudian MBK dan sebagainya, apakah itu termasuk literasi finansial? Ya, itu kalau seandainya kelompok tersebut melakukan sebuah kegiatan kemudian untuk kesejahteraan kelompok tersebut, itu masuk kepada literasi finansial. Tapi kalau seandainya hanya untuk mengkonsumsi saja, akan bahaya karena itu harus dibayar. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan literasi finansial. Nah, berikutnya adalah literasi budaya dan kekeluargaan. Definisi kemampuan untuk memahami, menghargai dan berpartisipasi secara mahir dan dalam budaya, kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan menginisiasi perubahan dalam komunitas
komunitas dan lingkungan sosial yang lebih besar. Kemudian, nah indikatornya apa? Rata-rata nilai USN, PKN, ya seperti apa? Kemudian jumlah sekolah yang memiliki aktivitas seni budaya dan bahasa daerah. Nah, biasanya ini bukti berprestasi sekolah tersebut ketika ada FL2SN, karena di sana yang kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler ya, ataupun blok sekolah, bagaimana sekolah tersebut banyak gak menjuarai tentang kegiatan yang diadakan di FL2SN. Nah, kemudian di keluarga seperti apa? Menggunakan bahasa daerah dari keluarga, penunjukan anti kejahatan dan pelanggaran. Berarti kegiatan keluarga itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi ada literasi budaya dan keluargaan. Karena apa? Ya, sekarang dilema juga. Memang satu segi kita sedang dilanda musibah wabah COVID-19. Kemudian sekian puluh ribu napi dibebaskan yang asimilasi itu, ya. Kemudian ternyata setelah baru saja 2 hari 3 hari ternyata ada kejadian lagi dari ternyata dari residivis tersebut, dari yang mendapat asimilasi tersebut. Nah ini dilema buat kita sekalian. Sementara tadi penurunan angka kejahatan dan pelanggaran anak sehingga kemarin menurut informasi yang baca yang saya dapat bahwa di LSM yang ada di Solo itu mengadakan class action ya, menggugat Menteri Hukum dan HAM karena dengan dibebaskannya napi di asimilasi tersebut kejahatan di masyarakat mulai tumbuh kembang lagi nih. Ya, ini berbahaya, ini mungkin butuh kajian. Masih ada tanda tanya apa sih. Di Bekasi juga sama, sebuah keluarga dibacok dan sebagainya, di Solo pun sama. Nah ini ngeri ya. Di Tasikmalaya pun sama ya. Dengan meskipun tidak dari yang mendapatkan asimilasi tersebut dari para napi yang dibebaskan, tapi ini dengan ada situasi seperti ini yang mulai pulang ayam, pulang motor, ini terjadi di Tawang. Kami di Tawang pun saya pikir ini yang terbanyak juga ini yang terinfeksi COVID-19 terindikasi sana, tapi ya alhamdulillah masih ini dan saya pun masih di Tawang. Itu mudah-mudahan keluarga kami ya keluarga semuanya ya bisa di kota Tasikmalaya bebas itu dan cepat ada jalan keluarnya. Tapi kalau untuk ya secara nasional ya kita berharap bahwa badai wabah ini cepat. Baik, adapun di masyarakat jumlah penduduk Indonesia yang menguasai bahasa dan seni budaya daerah masing-masing, kemudian angka partisipasi dalam pemilu. Nah ini budaya dan kewargaan literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana implementasi literasi di sekolah? Jadi untuk menuju generasi literat abad 21 itu tadi minimal yang 6 tadi sudah harus bisa tersampaikan ya, baik itu di lingkungan formal maupun non formal. Kenapa? Literasi ini bisa kita dapat barangkali bukan hanya di sekolah saja, ya bisa di perusahaan, kemudian di suatu komunitas dan sebagainya. Supaya apa? Tadi literat abad 21 seperti apa yang kita melek segalanya, terutama tadi yang 6 saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya gerakan literasi sekolah atau GLS ya adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Tujuan umumnya menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pemberdayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini jadi selepas mereka 3 tahun misalnya di SMA, 3 tahun di SMP itu terus dia menjadi pembelajar. Maksud kita
kita para guru juga. Adapun tujuan khususnya Bapak Ibu sekalian, satu, menumbuh kembangkan budaya literasi, membaca dan menulis siswa di sekolah. Kemudian dua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Kemudian menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu pengetahuan. Yang keempat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewarnai berbagai strategi membaca. Kenapa beragam buku bacaan? Ternyata setelah kami perhatikan di sekolah kami di SMA Mutakin itu ternyata dilihat dari grafik anak-anak yang datang ke perpustakaan, apa saja yang dibaca ya. Yang dibaca itu adalah bukan buku-buku pelajaran, ternyata senangnya dengan novel dan buku-buku di luar pelajaran di sekolah. Tapi ini nggak apa-apa, karena dari novel atau baca-baca selain bacaan sekolah, ini juga sama mendukung. Sesungguhnya di sana ada beberapa pengalaman yang disebutkan. Baik, itu aja dulu sementara yang bisa sampaikan. Masih ada waktu, nanti bisa kita komunikasi, tanya jawab dan sebagainya. Solihin sebagai moderator, silakan itu aja dulu. Nanti berikutnya bisa ditambah. Silakan Pak Solihin. Pak Solihin. Mungkin Pak In, ini ada kendala sinyal atau teknis. Ini di suaranya belum keluar Pak Aep. Oh iya gitu. Iya. Tapi terima kasih, ini ada Pak Yayat Hidayat sudah hadir dan Bapak Muhammad Jaki. Terima kasih sudah berkenan hadir di room kami. Barangkali sebelum dilanjut ke presenter, Pak Yayat biasanya suka ngasih banyak masukan nih. Mangga Pak Yayat. Barangkali berkenan. Ya, kita ngobrol bareng di sini Pak Yayat. Kemarin menyampaikannya sangat aktif, apalagi dengan bahasa Inggris, matematika. Silakan Pak Yayat. Oh iya, terima kasih Bu Herni juga Pak Aep yang telah memberikan kesempatan sedikit waktunya. Sengaja saya pantau tiap perkembangan yang mau tampil ya di Vicon itu di grup, dan saya dan saya jatuh hati ke ini saja deh. Alhamdulillah. Kenapa saya memilih topik ini? Saya ada yang lain, saya masuk ke literasi. Kebetulan ini ada guru yang semangat luar biasa Pak Aep ya untuk berinovasi terus ya, karena kita berasal dari universitas yang sama gitu, di Siliwangi University ya. Nah, semoga kita punya itikat dan warna yang sama nanti memajukan pendidikan Indonesia gitu. Pak Aep, walaupun tadi saya tidak dari awal menyimak, tapi ini sebatas sering saja ya. Kalau Pak Aep kan dalam kerangka tataran teoritis ya, memang tadi sudah ada dalam tataran praktiknya. Namun hanya sedikit penguatan saja mungkin ya, penguatan saja yang saya tangkap. Itu semakin banyak kita membicarakan ini, walaupun ada sedikit diulang dari Pak Aep, tapi itu semakin membekas di memori kita. Jadi kita nanti bisa mengkomunikasikan kepada orang lain. Nah, kalau bicara masalah literasi, pemahaman saya esensi dasarnya literasi itu apa? Sebetulnya literasi itu esensi dasarnya adalah mengolah dan memahami informasi, dalam proses membaca dan menulis. Jadi memang dulu yang namanya literasi itu adalah pada dasarnya hanya sebatas membaca dan menulis. Kenapa? Di dunia ini orang bisa hidup melalui membaca. Segala sesuatu itu pasti kita harus membaca. Nah, setelah membaca, sebagai bentuk dari kemampuan kita mengetahui sesuatu, kita tuliskan dalam bentuk tulisan. Sehingga dulu para pejuang kita cukup mereka dengan menggerakkan pena saja itu, dengan menggerakkan bahasa
dia mampu mempush pergerakan nasional. Nah, inilah tugas Pak Aep. Iya, itulah tugas Aep, tugas saya dan kita semua individu atau kita itulah yang paling menggerakkan pada anak masyarakat yang Pak Aep tadi jelaskan. Hanya memang dalam perkembangan sekarang itu literasi sudah berkembang. Seperti Pak Aep tadi sampaikan, sudah bervariasi literasi itu. Ada literasi media, literasi komputer, literasi sains, dan yang sekarang literasi sekolah dengan GS-nya itu gerakan literasi sekolah dan lain sebagainya. Nah, hanya memang semuanya bermuara dari paradigma adalah membaca dan menulis di situ. Hanya permasalahannya Pak Aep sekarang adalah apa? Masalahnya adalah kemampuan, minat untuk membaca baik dalam tataran masyarakat ataupun anak-anak itu masih dirasa rendah. Nah, yang saya pernah baca itu data UNESCO tentang minat baca kita itu cuma 0,001%. Artinya dari 1.000 orang cuma 1 orang gitu. Itu kan Pak, yang memang kita istilahnya itu perlu kita. Nah, berarti sekarang yang perlu kita pikirkan adalah, saya yakinlah masalah referensi literasi itu banyak sekali. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita untuk mempush tentang literasi itu sendiri. Nah, memang tadi beberapa kelemahan diantaranya memang kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah sih sebetulnya Pak Aep. Itu yang saya lihat. Jangankan orang lain, saya juga sama dalam arti kita anak-anak mengajarkannya sebatas bisa saja kan membaca menulis ya, bukan pembiasaan. Karena Ketika kita anak hanya iya gitu kan. Nah, apalagi istilahnya anak memang generasi digital gitu, anak-anak lebih senang kepada yang sifatnya, dan anak-anak kita juga samalah, orang tua kita lebih sering yang sifatnya berbicara, menonton, coba berapa waktu lama buat membaca. Punya anak kecil ataupun kita senangnya nonton TV ibu ya, sama istilahnya seperti itu. Kemudian juga istilah dengan perkembangan teknologi yang makin canggih, justru dasarnya itu membuat melemahnya literasi sebetulnya, karena yang mereka sering baca bukan masalah literasinya, yang mereka lihat itu hanya bermain di gadget saja, itu game-gamenya itu. Itu kan masalahnya gitu kan. Yang selanjutnya apa yang adalah memang sarana membaca yang masih minim, dan kadang kita di sekolah itu sarana membaca itu masih minim, dan kemudian juga buku-bukunya masih lama, versi lama, kadang mengakomodir yang terupdate maknanya seperti apa ya Pak Ep ya, sama di semalam juga. Kemudian juga kurang memotivasi lah. Mah banyak kendala yang salah satu kita harus kaji sebagai supaya kita bisa bergerak. Intinya analisis SWOT lah gitu. Nah, ya mungkin ada sedikit alternatif lagi. Nah, lah minimal kita tidak perlu berpikir jauh. Minimal yang kita ambil saja pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran matematika, karena pada dasarnya begini. Beda ketika kita menjadi suatu referal atau pengajak. Ketika kita menjadi seorang kepala sekolah, itu ketika mengajak pada guru-gurunya, nah jelas beda dengan kita sebagai guru mengajak anak-anak untuk membaca, jelas beda pendekatannya. Makanya banyak kepala sekolah tidak ditiru dan salah pendekatannya. Gitu. Kita menegara kepala sekolah anak, jadi babak belur gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai pimpinan, ketika sebagus apapun juga gaya kepemimpinan atau apa teorinya seabrek segudang, satu hal yang perlu kita cermati, kalau misalnya kita ingin mempush sesuai dengan keinginan kita kepada orang-orang dewasa seperti guru atau masyarakat, tentunya pendekatannya harus pendekatan endragogi. Ya, artinya pendekatan berdasarkan kebutuhan. Berarti di sini kepala sekolah mengenalkan dulu ke siswa, gurunya dulu harus punya literat, kebudayaan literasi itu berarti berdasarkan kebutuhan. Berarti harus dibangun iklim, dibangun suatu situasi yang kira-kira ibu bapak butuhkan. Nah itu, dan itu tidak cukup, harus ada follow up-nya, tindak lanjutnya. Daya kan lemah diulang bikin program tindak lanjutnya, bahan ayo gitu Pak F.
Nah, ini yang paling menarik di tataran siswa. Nah, kalau dengan di tataran siswa, karena kita mah cukup dengan hanya mengacungkan pulpen dengan nilai, anak akan tunduk dan patuh. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menyuruh anak, silakan anak-anak ke perpustakaan, baca ini, baca itu. Udah mau digugu atau kecuali siapa yang itu nilainya bagus nih atau apa. Intinya tetap yang anak baca. Kalau perlu kan sekarang kita sudah belajar tentang Google Form atau apa, bisa sebuah suatu angket di mapel kita. Oh, nah, kamu senang apa? Novel, oke. Minimal kita juga bisa masuk ke situ. Apa yang kamu baca tentang ada pelangi di dunia pendidikan. Berarti kita juga harus ikut memantau apa yang isinya. Kan enak dengan anak komunikasi gitu kan. Setidaknya lah atau setidaknya walaupun mereka tidak banyak buku yang dibaca, setidaknya satu buku pernah mereka baca, nah begitu ya. Jadi di sela-sela masalah pelajaran kita bisa kita tag and give. Sisi lain anak membaca buku yang anak baca, kita juga ikut baca. Sama nggak usah baca A sampai Z inti. Nah, ari guru mah kan dengan strateginya paling masalah waktu jangan jadi masalah. Bisa mulai video call, bisa eta mah bisa diatur kan. Jadi intinya Pak bagus tadi penjelasannya sudah betul. Hanya sekarang adalah bagaimana kita terus perlahan-lahan berpikir dengan menggunakan memfasilitasi anak dengan gadget-gadget itu kita bisa masuk dan kita bisa mempush sehingga anak betul-betul mau untuk membaca dan yang paling penting menyampaikan, mengkomunikasikan kepada kita. Itu saja Pak Ek lah sementara ya. Baik. Silahkan dilanjut. Terima kasih Pak Yayat. Subhanallah, ini dapat suplemen baru nih sedikit buat kita sekalian ya. Terima kasih Pak Yayat. Tadi memang pada intinya bahwa literasi itu esensinya tadi mengolah dan memahami informasi. Tentunya ini memahami dan mengolah dan memahami informasi ini tentunya ini dibarengi dengan bagaimana pengalamannya di lapangan. Akan bervariasi lah. Jadi alhamdulillah ini dapat suplemen baru dari Pak Yayat. Terima kasih. Sama-sama. Untuk di Indonesia sangat lemah sekali. Tadi di program Call International Student saja tadi memang lemah, sama Indonesia itu lemah. Tadi 0,6 sekian dari 1.000 orang itu ya Allah kita banyak ya. Iya betul. Tapi Pak Yayat ya kalau untuk minat baca WA mah subhanallah mungkin ya. Nah itu. Belum. WA mau kasih WA orang justru baca WA mah. Nah, sesungguhnya berarti ini tugas kita ya bagaimana kan anak kecil ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran gadget itu ya dua versinya canggih itu sudah tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimanakah kita bisa mengarahkan? Mungkin ketika kita di sekolah mengarahkan siswa, ke rumah mengarahkan keluarga. Ya, akhirnya kan dengan gadget ini di rumah saja bersatu tapi ya bersatu jadi kan itu kan dia patulang komunnya. Jadi kalau seandainya itu bisa dikreasi, saya pikir bisa. Nah, insya Allah mungkin ini pun akan saya cobakan ketika diseminasi nanti seperti ini seperti apa, bagaimana ya minimal kita di keluarga bisa dibuat grup juga. Ya, itu insya Allah akan saya coba. Jadi sebelum kepada yang lain yang biar pada mereka juga yang di rumah. Kemudian tadi bisa saja Pak Yayat ketika di mana anak sekarang daya baca untuk perpustakaan itu tidak ada gairah gitu kan, kurang karena apa? Tadi disinyalir bahwa bukunya lama-lama kemudian tidak dapat menarik dan sebagainya, sangat-sangat mungkin. Maka tugas kita para pendidik ataupun para stakeholder kemudian para pimpinan sekolah barangkali bagaimanakah caranya mengadakan lagi melengkapi ya keadaan yang ada di perpustakaan. Tadi bisa saja untuk pelajaran, fiksi, non-fiksi, novel dan sebagainya itu harus melengkapi. Karena walau bagaimanapun mohon maaf ya, meskipun anak itu membaca novel atau fiksi ataupun non-fiksi, saya pikir ketika dia betul-betul serius membacanya dan rutin, saya memperhatikan beberapa siswa saya yang sekarang akan keluar. Subhanallah dia dalam seminggu itu
2 atau 3 buku ketika saya lihat di satpam itu ada titipan jasa kilat itu. Apa itu? Nggak usah Pak, nanti saya baca dulu, nanti masihkan ke Bapak. Ada anak seperti itu. Ternyata ketika dia ikut lomba tulis penelitian sebagainya, dia berhasil ternyata. Kenapa? Tulisannya itu renyah gitu, asik baca. Anak bisa mampu seperti ini. Ternyata suguhan atau konsumsi bacaannya subhanallah hebat. Nah, dari sana kami pun pihak sekolah ini harus diadakan nih, harus ditambah lagi yang berkaitan dengan sains, yang fiksi, non fiksi, novel dan sebagainya. Itu Pak ya, di sekolah kami terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata dicobakan lomba esai, dia berhasil alhamdulillah. Kemudian lomba cerpen juga berhasil dan kemudian tadi terima kasih suplemen ya baru dari apa ya, terima kasih. Kemudian pendekatan nih betul ya sesuai kebutuhan apa ya berkeluar gitu, kamu harus anggun tapi tidak tapi kalau Pak ya tinggal dunungan Pak ya, insya Allah bagus ya Pak. Ibu kepala sekolahnya subhanallah bagus banget ketika kita ada usul, karena saya pernah membuat kegiatan waktu itu, kegiatan apa ya di Bandung, pokoknya ada perwakilan di SMA 6, ternyata memang kepala sekolah mendukung, ya, makanya tinggal kita baik-baik saja deh dengan pimpinan olah nyorot-nyorot. Insyaallah Pak ya, terima kasih. Kebutuhan harus dipenuhi dan kami pun sama sekolah juga bagaimanakah pendekatan ini dilakukan, harus ya sebijak mungkin karena tadi harus hati-hati. Terima kasih ya. Satu hal Pak Ed, sedikit lagi satu hal aja. Ini saya bicara ke tataran mungkin bisa dijadikan sebagai suatu kebanggaan lebih jauh. Yang saya lakukan di anak-anak walaupun saya guru mata pelajaran matematika, intinya kan kita tadi bilang kita sebagai agent of change, dalam arti agen perubahan. Minimal anak ada ketertarikan untuk membaca, menulis, hingga yang paling akhir adalah mengkrit, membuat ya. Nah, saya kebetulan punya kawan-kawan waktu kemarin di kelas nasional di P4TK Jogja. Nah, sehingga saya memfokus ke anak-anak sampai ada 30 siswa yang ikut gabung. Maksudnya begini, yang penting anak ada suatu reward aja begini. Nah, siapa yang suka baca, tulis, siapa yang suka bikin cerpen, banyak ini kan suka bikin cerpen. Sekarang mereka siapa yang senang baca puisi, tulis puisi atau novel, itu banyak loh. Hanya kita kurang menggali gitu kan kompetisi di situ. Nah berarti kita salah satu bisa masuk ke ranah itu. Penting kan mereka ada, justru dengan mereka bisa masuk nanti dia bisa mengimbaskan ke kawan-kawan lainnya. Nah saya caranya begini, oke sekarang silakan bikin cerpen atau bikin novel, saya publish, buatkan bukunya. Udah luar biasa dampaknya gitu, dalam tempo sebulan mereka sudah gini boleh kita publish saja buku aja tuh, namanya ada boleh. Kalau cerpen itu minimal 12 itu bisa jadi buku itu. Nah saya kontak kawan-kawan yang di NTB, ternyata pola seperti itu membuat gairah mereka. Kenapa? Mereka bikin sesuatu cerpen, seperti bikin ada kurang ya, tapi ketika pada saat suatu kebanggaan loh ada bukunya kayak si ini itu kan mereka menjadi termotivasi. Memang Pak saya mah ada namanya suka di Wattpad apa gitu, kita boleh gitu. Zaman sekarang seperti itu kan. Nah sehingga memang bagus diantaranya dengan lomba-lomba. Kan kalau lomba-lomba terkadang sok terbatasnya, kalau lomba-lomba mah gitu hanya orang tertentu butuh. Tapi kalau kita membutuhkan uang, oke, buku ini bisa terbit nih gitu. Ternyata gairahnya luar biasa, ya gitu. Nah ya kita itu salah satu yang saya coba tempuh di saya sendiri walaupun guru matematika seperti itu. Makanya silakan yang senang bikin puisi atau pantun matematika bikin bagus dibukukan ke sana teh. Ya Pak lah ya tambahan saja ya. Terima kasih itu sama sebagai suplemen juga. Terima kasih Pak Yat. Betul ketika saya ikut ada pelatihan itu
guru fisika pada saat itu, orang luar Jawa. Dia sama buat syair ini fisika asli ya, fisika kemudian dibukukan, ternyata ya indah juga, enak gitu, bagaimana fisika disairkan gitu, bagus gitu. Dan mengerti dan kan ya kumaha nu ngalantunkeun sih, tapi menarik. Tadi betul cerpen ya, kemudian tadi kalau 12 cerpen itu bisa ini alhamdulillah teringat juga alumni kami yang menuliskan di dia ini apa namanya, karena senang dengan puisi, selepas lulus dari SMA Mutakin ya aktif dengan Baprian, tahu-tahu dia punya buku puisi khusus gitu. Alhamdulillah udah lulus, bahkan dia berprestasi di universitasnya, bisa melahirkan ke Korea, kemudian ke Belanda. Waduh, dengan guru lah ya barangkali. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah kita meskipun ya kasih kesiswaan bukan ini pembantu lah. Pembantunya saya malah meskipun tidak di kesiswaan ya, makanya kalau saya sebagai kasih kesiswaan juga sama mana nih minat anak dan sebagainya gitu, suka cari celah-celah seperti itu. Dan terima kasih Eyat atas apa namanya informasi suplemen baru bagi saya dan kita sekalian. Nampaknya waktu itulah yang memisahkan kita, ada 4 menit depan. Mohon maaf ya perbincangan kita dibatasi dulu. Tentunya Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti yang berkait dengan literasi yang saya sampaikan tadi, nantinya akan biasa kita share, karena dimanapun yang tidak menyimak bisa melihat secara utuh nanti jadi bekerja yang sehat. Dan tentunya saya dapatkan ini ketika ada KP di Jakarta ini, kemudian bisa di share ya, tentang diseminasi lah ke teman yang tidak bisa berangkat ke Jakarta, ya bisa kami sampaikan di sini. Nampaknya itu saja Pak Solihin apa namanya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertama, melainkan bisa terus apa namanya tidak terikat oleh VCT 6 Jabar 12, tapi bisa kita melakukan komunikasi berikutnya. Itu saja dulu Pak Solihin. Halo. Ya, halo. Nah, itu saja dulu. Nanti apa namanya PPT-nya akan saya kirim. Ya, silakan Pak Solihin. Iya, terima kasih Maep. Tadi paparan tentang budaya literasi sekolah, tidak ada tanggapan dari Pak Yayat ya. Memang demikianlah Bapak Ibu semuanya, kalau kita diskusi masalah literasi ini memang sangat penting untuk senantiasa kita ingatkan semuanya bahwasanya literasi itu adalah bukan hanya baca dan tulis, tapi juga yang terpenting lagi adalah literasi finansial, sains dan sebagainya. Nah, catatan yang menarik lagi kalau dikembalikan kepada yang namanya kita sebagai kelompok Muslim, literasi ini adalah sesuai dengan Iqra ya, wahyu yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, Iqra, baca. Ini juga adalah suatu hal yang menarik untuk kita kaji lebih jauh. Cuman sayangnya komunitas kita tidak memahami apa arti makna Iqra. Dan yang kedua juga dalam literasi sederhananya ada literasi menulis, kita juga ada namanya kolamnya, al-kolam. Itu juga tidak pernah secara filosofis dikembangkan. Jadi hanya literasi kita adalah hanya sebatas kepada bagaimana membaca karya orang lain, tidak bagaimana mengupayakan usaha memproduksi karya orang lain. Tadi saya saran dari Pak Yayat ya, sangat menarik. Bahwasannya salah satunya adalah bagaimana mengeksplorasi kemampuan siswa. Jadi hal sederhana itu adalah desi membuat cerpen dan seterusnya. Memang kalau kita lihat sekolah-sekolah yang papan atas rata-rata itu adalah literasi literasi budayanya bagus luar biasa, sehingga mereka itu dalam lomba-lomba sedikit lebih bagus daripada sekolah pada umumnya. Itu barangkali Pak Ep ya, simpulan-simpulannya dari diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya waktu kepada host Ibu Herni Hermawati. Baik, terima kasih kepada Pak Aib Saipullah selaku presenter dan Pak In sebagai moderator. Sungguh diskusi yang sangat luar biasa hari ini dan peran aktif dari para partisipan juga. Terima kasih. Mudah-mudahan
kedepannya kita bisa bertemu kembali dengan materi yang lebih menarik lagi, dan materi yang tadi sangat luar biasa menambah ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di lapangan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Enden tadi ya. Halo Bu Enden. Bu Enden tadi siapa? Jangan dulu ditutup nih. Enden. Oh iya, mangga sok. Ada Eta cenah Pak Yayat. Umi cenah presensi di peserta lain juga di settingan emailnya kayaknya. Aduh Pak Yayat kedah kumaha ya tes 2 kali presensi gagal. Aduh, Cik cobian kuno sanes. BNN. Ini di stop dulu yang itu rekodnya. Nusa, oh ya siap.